Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ferdiansyah dengan NIM 202031055. Pada video kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UTS IMK saya. Oke, yang pertama ada pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer ialah disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan antara manusia serta komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antar muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Faktor-faktor manusia dalam IMK. Nah, yang pertama ada faktor penglihatan atau mata. Penglihatan barangkali merupakan salah satu panca indera manusia yang paling berharga. Mata berfungsi untuk menghasilkan beberapa persepsi yang terorganisir akan beberapa hal, yaitu 1. Gerakan, 2. Ukuran, 3. Bentuk, 4. Jarak, 5. Posisi relatif, 6. Terstruktur, dan 7. Warna. Ada beberapa istilah dalam penglihatan, yaitu 1. Luminance, 2. Kontras, 3. Kecerahan, 4. Sudut pandang dan ketajaman penglihatan, 5. Medan penglihatan, 6. Warna. Faktor IMK kedua ada pendengaran atau telinga. Merupakan panca indera terpenting kedua setelah penglihatan. Meskipun belum banyak program-program aplikasi saat ini yang menggunakan suara sebagai media interaksi antara manusia dan komputer, tetapi beberapa program aplikasi sudah mulai menggunakan suara sebagai umpan balik kepada user atau pengguna. Faktor IMK ketiga ada sentuhan. Merupakan sarana interaksi ketiga setelah penglihatan dan pendengaran. Jari jemari sangat sensitif terhadap perubahan tekanan, tapi sensasi tekanan ini akan turun pada aplikasi yang sifatnya konstan. Faktor IMK keempat ada pemodelan sistem pengolahan. Faktor IMK kelima ada pengendalian motorik. Oke, selanjutnya pengertian ergonomi. Ilmu atau kaidah yang mempelajari manusia sebagai komponen dari suatu sistem kerja, mencakup karakteristik fisik maupun non-fisik, keterbatasan manusia, dan kemampuannya dalam rangka merancang suatu sistem yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Ada beberapa aspek ergonomi, yaitu 1. Pengukuran atau antrometrik, 2. Aspek ergonomik dalam stasiun kerja, 3. Ada pencahayaan, 4. Suhu dan kualitas udara, 5. Gangguan suara, 6. Kesehatan dan keamanan kerja, 7. Kebiasaan kerja. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip ergonomis. Yang pertama, prinsip fisikal. Prinsip fisikal yang pertama ada jadikanlah segala sesuatu mudah dijangkau. Yang kedua, bekerja dengan tinggi yang sesuai. 3. Bekerja dengan postur yang sesuai. 4. Mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan. 5. Meminimalkan keletihan atau kepenatan. 6. Mengurangi pengulangan yang berlebihan. 7. Memberikan jarak ruang dan akses. 8. Meminimalkan kontak atau hubungan stres. 9. Memberikan mobilitas dan merubah posisi. 10. Menciptakan lingkungan yang menyenangkan, pencahayaan, temperatur, dan mengecilkan getaran. Lalu, prinsip yang kedua ada prinsip kognitif. Yang
Yang pertama, adanya standarisasi. Kedua, menghubungkan aksi dan persepsi. 3. Mempermudah pemaparan suatu informasi. 4. Menyajikan informasi pada level tepat secara detail. 5. Memberikan gambaran yang jelas. 6. Membuat pola yang benar dan pengelompokan data yang jelas. 7. Memberikan umpan balik secara tepat. Nah, di sini ada keuntungan penerapan ergonomi. Yang pertama, produktivitas meningkat. Lalu yang kedua, efisiensi dan efektif dalam pengoperasian sistem. Yang ketiga, hasil kerja lebih baik karena sistem yang dioperasikan lebih familiar. Dan yang keempat, aktivitas lebih baik karena adanya faktor kenyamanan layanan dalam melakukan pekerjaan. Oke, selanjutnya kita menganalisis tempat berinteraksi saya dengan komputer. Dari foto pertama ini, kita dapat lihat jarak antara tempat duduk saya dan monitor. Saya kira ini sudah sangat cukup. Jarak ini tidak membuat saya tidak cepat lelah. Dan dari segi pencerahan, ini juga sudah cukup, karena setiap saya menggunakan komputer, pasti saya akan menghidupkan lampu kamar agar mata saya nyaman dan tidak silau oleh pantulan cahaya dari monitor. Lalu selanjutnya, dari foto ini kita dapat lihat sudut pandang dan ketajaman penglihatan saya terhadap monitor sudah sangat baik. Warna, kecerahan, kontras yang dihasilkan oleh monitor pun sudah sangat baik, membuat mata saya betah berlama-lama di depan komputer dan tidak cepat membuat mata saya capek. Selanjutnya, dari video ini menjelaskan terdapat gangguan suara yang berasal dari luar kamar saya. Tapi suara yang masuk ke kamar saya, tempat saya menggunakan komputer ini tidak terlalu mengganggu. Dan juga tadi dapat dilihat saya pada saat berinteraksi dengan komputer selalu menggunakan earphone yang dapat membantu saya lebih fokus ke apa yang saya kerjakan di komputer tersebut. Nah, selanjutnya foto ini menjelaskan interaksi saya dengan komputer yang menggunakan keyboard dan mouse. Di foto tersebut, tangan saya sudah sangat nyaman karena posisi yang pas dan tidak ada gangguan dari benda lain, sehingga membuat saya jika mengerjakan tugas yang lama di depan komputer tidak cepat lelah. Selanjutnya, untuk suhu di ruangan tempat saya berinteraksi dengan komputer ini sudah sangat baik, dikarenakan di sebelah saya terdapat kipas angin dan juga di belakang saya juga terdapat kipas angin. Dan juga dapat dilihat tempat saya berinteraksi dengan komputer memiliki jarak ruang dan akses keluar masuk yang mudah. Nah, lalu rekomendasi. Kalau rekomendasi dari saya sendiri, tempat saya berinteraksi sudah cukup nyaman. Tetapi menurut saya agar lebih nyaman lagi, misalkan tempat duduk atau kursinya diganti dengan kursi busa agar tidak cepat lelah di bagian bokong dan paha. Kesimpulan dari analisis tempat berinteraksi saya dengan komputer, tempat saya sangat nyaman dikarenakan tempat saya berinteraksi dengan komputer sudah memenuhi faktor-faktor IMK dan prinsip-prinsip ergonomik. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.